Salam pemirsa. Pemimpin Federasi Serikat Mikronesia FSM yang akan habis masa jabatannya mengusulkan agar negaranya mengalihkan kesetiaan kepada Taiwan dari Beijing karena ia menuduh Beijing melancarkan perang politik dan membuat ancaman secara langsung terhadap keselamatannya. Presiden FSM David Panuelo yang masa jabatannya akan berakhir dalam 2 bulan, mengungkapkan ancaman yang ditimbulkan oleh Partai Komunis Tiongkok PKT terhadap negaranya dalam sebuah surat setebal 13 halaman yang bocor yang ditunjukkan kepada Kongres FSM pada 9 Maret 2023. Saya sangat menyadari bahwa memberitahukan semua ini kepada Anda semua akan menimbulkan resiko bagi keselamatan pribadi saya, keselamatan keluarga saya, dan keselamatan staf yang saya andalkan untuk mendukung saya dalam pekerjaan ini, tulisnya dalam suratnya. Panuelo mengakui bahwa ia telah diikuti selama kunjungannya ke Fiji pada Juli 2022 oleh 2 pejabat Tiongkok yang menurutnya diperkerjakan oleh Kedutaan Besar Tiongkok di Suva, Fiji. Salah satu dari mereka adalah perwira intelijen militer Tiongkok. Untuk memperjelas, saya telah menerima ancaman langsung terhadap keselamatan pribadi saya dari pejabat RRT Republik Rakyat Tiongkok yang bertindak dalam kapasitas resmi, tulisnya. Dalam suratnya, Panuelo menuduh bahwa Beijing berusaha merongrong kedaulatan FSM untuk memastikan bahwa negara itu akan berpihak pada PKT atau tetap netral dalam potensi konflik atas Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri. Kami juga tahu bahwa FSM memiliki peran kunci untuk dimainkan baik dalam pencegahan konflik semacam itu atau berpartisipasi dalam membiarkan konflik itu terjadi, tulis pemimpin Mikronesia itu. Atas dasar inilah perang politik dan aktivitas zona abu-abu terjadi di dalam perbatasan kami. Tiongkok berusaha untuk memastikan bahwa jika terjadi perang di benua Pasifik biru antara mereka dan Taiwan, FSM paling tidak bersekutu dengan Tiongkok dan bukannya dengan Amerika Serikat, dan paling buruk, FSM memilih untuk abstain. Kapal riset Tiongkok. Panuelo mengungkapkan bahwa PKT mengirimkan kapal riset ke zona ekonomi eksklusif FSM dengan tujuan memetakan wilayah maritim FSM untuk mencari sumber daya potensial dan jalur perjalanan kapal selam. Kami menyadari aktivitas RRT di zona ekonomi eksklusif kita yang bertujuan untuk berkomunikasi dengan aset RRT lainnya, guna membantu memastikan bahwa jika ada rudal atau sekelompok rudal yang diperlukan untuk melakukan serangan ke wilayah Amerika Serikat di Guam, mereka akan berhasil melakukannya, ungkapnya. FSM telah mengirim kapal patroli untuk memeriksa aktivitas kapal riset Tiongkok di wilayah negara Kepulauan Pasifik itu, tetapi kapal itu diperingatkan untuk menjauh. Demikian menurut Panuelo. Amerika Serikat terikat dengan FSM, Republik Kepulauan Marshall, dan Republik Palau melalui Compact of Free Association. Negara-negara ini disebut negara-negara asosiasi bebas. Perjanjian ini memungkinkan negara-negara ini mengakses program ekonomi domestik Amerika Serikat dan memungkinkan Amerika Serikat mengoperasikan pangkalan pertahanan di negara-negara ini. Disuap agar bungkam. Panuelo mengatakan bahwa perang politik PKT di FSM mencakup aktivitas terbuka, seperti aliansi politik dan langkah-langkah ekonomi, dan aktivitas terselubung, seperti penyuapan, perang psikologis, dan pemerasan. Salah satu alasan mengapa perang politik Tiongkok berhasil di banyak arena adalah karena kita disuap untuk terlibat dan disuap untuk diam. Itu adalah kata yang berat, tetapi itu adalah deskripsi yang akurat, katanya. Pada titik inilah saya menyampaikan, hanya sebagai informasi, bahwa 39 dari 50 anggota parlemen di Kepulauan Solomon menerima pembayaran dari Tiongkok sebelum pemungutan suara untuk menunda pemilu yang seharusnya dijadwalkan tahun ini. Tawaran Taiwan. Panuelo juga mengungkapkan bahwa dia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu bulan lalu untuk mendiskusikan potensi bantuan Taiwan kepada FSM jika FSM memutuskan untuk mengakui Taiwan. Saya berterus terang dengan Menteri Luar Negeri Wu. Kami memproyeksikan bahwa kami membutuhkan suntikan dana sekitar 50 juta US dollar untuk memenuhi kebutuhan kami di masa depan, katanya. Kami dapat dan akan menerima ini selama periode 3 tahun jika dan ketika kami membangun hubungan diplomatik dengan Taiwan. Masih belum jelas di mana pertemuan itu digelar. Wu mengkonfirmasi di parlemen pada tanggal 10 Maret bahwa ia bertukar pandangan dengan Panuelo mengenai masalah ini, namun menolak berkomentar lebih lanjut. Demikian dilaporkan media Taiwan.
Pemerintah menghormati dan menyambut baik FSM yang memperluas hubungan bilateral dengan Taiwan, tetapi tidak akan mengomentari rincian tentang membangun hubungan resmi yang disebutkan oleh Presiden FSM, kata Kementerian Luar Negeri Taiwan. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan bahwa mereka dengan tegas menentang negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Beijing untuk terlibat dalam segala bentuk interaksi resmi dengan Taiwan, karena hal itu melanggar prinsip satu Tiongkok. Taiwan telah menjadi negara demokrasi yang memiliki pemerintahan sendiri sejak Perang Saudara Tiongkok berakhir pada tahun 1949. Namun, Partai Komunis Tiongkok tetap menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri yang harus disatukan dengan daratan Tiongkok melalui cara apapun yang diperlukan. Hanya 4 dari negara-negara Kepulauan Pasifik, Palau, Kepulauan Marshall, Nauru, dan Tuvalu yang mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat. Beijing menandatangani beberapa perjanjian dengan beberapa negara Kepulauan Pasifik tahun lalu, seperti Samoa dan Kepulauan Solomon, tetapi gagal membuat negara-negara di kawasan itu menandatangani kesepakatan keamanan dan ekonomi yang luas pada Mei 2022 karena kurangnya konsensus di antara para pemimpin Kepulauan Pasifik. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.